untuk memulihkan kembali the very ideas of republic. Apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Jadi kalau kita izinkan orang yang akalnya terbatas untuk membaca res publica, yang dia akan praktekkan adalah res dinastium. Semua urusan dialihkan menjadi problem dinasti. Pak Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia sebagai calon otoritarian, karena dia anggap bahwa siapa yang tidak mau ikut dengan kami, itu artinya kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism. Tugas pemimpin bukan sekedar memberi makan siang gratis. Tugas utama pemimpin adalah memberi makan pada batin manusia, memberi makan pada otak manusia. Kita mulai lihat bagaimana kehidupan politik kita diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, oleh kegelisahan. Dan saya menangkap semacam undercurrent politics, arus bawah politics yang lagi menggeliat untuk nyari celah muncul di jalan-jalan raya karena kesulitan ekonomi, karena kerusakan lingkungan, karena ketidakpercayaan pada pemimpin, karena kegagalan diplomasi internasional. Anda lihat kemarin Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya. Pasti nggak ada. Kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo, bagaimana nasib universitas, yaitu kebebasan berpikir. Bagaimana nasib riset ketika dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi. Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1.200 guru besar zong. Apakah mereka guru besar? Iya, titelnya guru besar dengan otak kecil. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo agak peka dengan orang-orang yang berpikir. Karena itu beliau kemarin mengatakan banyak orang pintar tapi cuman bisa bicara. Banyak orang pintar jadi pengkritik pemerintah. Dalam nada sinis Presiden. Artinya yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong, orang dungu itu. Kan logikanya begitu kan. Jadi kelihatannya ada masalah dalam komunikasi politik loh. Kecuali yang dimaksud Pak Prabowo adalah banyak orang pinter ngomong lain dengan orang pinter yang ngomong. Orang pinter yang ngomong itu untuk memberi kritik, tapi orang yang pinter ngomong doang, mereka adalah buzzer. Itu bedanya Pak Presiden. Kalau kita baca statistik, tidak ada harapan sebetulnya, karena 46-47% tidak percaya bahwa ada harapan dengan ekonomi. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Saya mau simpulkan bahwa satu waktu kemarahan generasi mereka ini akan menghasilkan kegemparan politik. Siapa mereka? Mereka adalah netizen yang tahu tentang isu melalui sosial media. Karena itu sosial media sekarang mau dikendalikan. Ada undang-undang tentang propaganda. Tapi
insan tolol menghalangi orang bicara lewat undang propaganda. Loh, ini media sosial terbuka dengan dalam banyak versi segala bahasa kok. Jadi saya percaya bahwa netizen satu waktu akan menuntut haknya, dan suara netizen bisa membatalkan suara presiden. Soal yang paling utama adalah siapkan lapangan kerja, itu soalnya tuh. MBG itu bisa menghasilkan lapangan kerja, bisa. MBG bisa menghasilkan lapangan kerja kalau dapur-dapur itu diolah langsung oleh emak-emak di RT-nya masing-masing. Sekarang dari 12.000 itu 2.000 udah dipotong oleh yayasan, 2.000 dipotong buat cawe-cawe. Yang nyampe ke rakyat itu tinggal 6.000 rupiah ke generasi dia. 6.000 rupiah itu artinya separuhnya racun. Saya memang membuat guesstimation, dugaan. Guesstimation artinya menduga sambil guessing by estimation, menduga dengan cara mengukur bahwa Februari adalah bulan yang berbahaya. Bahkan saya pakai istilah akan ada radical break waktu itu, karena kita melihat sejak Agustus, dia besar-besaran Agustus, pemerintah tidak punya ruang untuk memperlihatkan kemasukakalan kebijakan, terutama Presiden Prabowo. Soal MBG dipersoalkan terus-menerus, soal perampasan aset, lalu soal keterlibatan di BOP, lalu soal tarif yang pada akhirnya jadi kontroversi karena ke Donald Trump akhirnya ditolak kebijakannya oleh Supreme Court, Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan itu kemudian membuat banyak pertanyaan lanjutan, apakah itu yang dimaksud dengan radical break? Tentu Presiden Prabowo tidak mungkin tidak menjelaskan posisi Indonesia setelah Donald Trump merevisi kebijakannya kan. Tentu dalam hukum internasional berlaku prinsip pacta sunt servanda, bahwa Indonesia sudah menandatangani perjanjian itu, maka dia berlaku sebagai hukum di antara pihak, yaitu antara Donald Trump dan Prabowo mewakili masing-masing negara. Tapi juga ada prinsip bahwa pacta sunt servanda itu hanya berlaku bila hal-hal yang tadinya diperjanjikan sudah diduga tidak akan berubah tuh, atau dalam bahasa Latinnya rebus sixtandibus. Artinya rebus artinya the thing, sixtandibus masih berdiri seperti semula. Nah sekarang tidak berdiri seperti semula lagi. Jadi persyaratan rebus sixtandibus sudah tidak berlaku karena Donald Trump sudah dibatalkan kebijakannya oleh Supreme Court, oleh Mahkamah Agung Amerika. Nah apa konsekuensinya bagi perjanjian kita? Ya tentu secara prinsipil, karena hal-hal yang diperjanjikan itu sudah tidak lagi standibus, tidak lagi standar, tidak lagi berdiri seperti semula, maka faktanya juga harus berhenti kan, harus selesai itu. Nah ini hal yang membuat kita menduga akan ada keributan lagi, karena DPR harusnya mulai mempertanyakan isi atau sifat perjanjian itu secara legal, secara konstitusional, atau secara prinsip-prinsip hukum perdata. Apakah benar dari awal Presiden Prabowo punya niat untuk menyelenggarakan perjanjian internasional dengan basis kedaulatan ekonomi, kedaulatan negara, bahkan tuh apalagi kedaulatan warga negara, karena dalam isi perjanjian itu bermacam-macam hal sebetulnya merugikan Indonesia tuh. Dari segi ekonomi kita ditekan, dari segi hak warga negara, bahkan data kita itu mulai diperiksa oleh Presiden Donald Trump. Dari segi apapun, orang akan menganggap bahwa barang yang dibawa ke Washington oleh Presiden Prabowo itu bermasalah secara konstitusi, maka bisa diajukan entah dia constitutional review atau apapun, kan tersedia legislative review juga bisa dilakukan. Tapi intinya adalah public relation pemerintah hari ini berantakan. Tidak ada semacam orkestrasi untuk menghadapi kritik dari publik. Tidak ada semacam orang yang bisa tampil ke depan untuk menerangkan bahwa ini sebetulnya keadaan. Itu berakibat rumitnya kita membayangkan psikologi presiden
presiden sekarang. Jadi ini yang mungkin boleh kita duga sebagai awal dari krisis yang akan berkelanjutan. Soal yang paling penting adalah menjaga opini publik. Sekarang opini publik bermain nggak keru-keruan di media massa dan tidak ada satupun tokoh kabinet atau sosok kabinet yang bisa menenangkan kegaduhan yang terjadi di publik. KSP nggak tahu mau ngomong apa tuh, Menko Perekonomian juga ya buta huruf sebetulnya dengan isi perjanjian internasional. Lalu Sekap atau Seknek apa yang mau disebutkan pada publik yang menunggu soal kejelasan status hubungan ekonomi, perjanjian ekonomi yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo kemarin. Nah, kegaduhan ini yang kemudian pasti dimanfaatkan baik oleh mereka yang menunggu di pojok-pojok tikungan politik atau mereka yang memang dari awal beroperasi untuk mengendalikan opini publik dan berupaya untuk memberi negatif impression pada kondisi hari ini. Artinya impresi negatif artinya Presiden Prabowo dianggap lebih banyak menghasilkan negatif impression daripada dukungan positif yang kemarin diriset oleh Profesor Burhanuddin 80% kan. Jadi ini juga punya kecemasan yang sama. Kalau public opinion tidak bisa dikendalikan oleh istana, maka dia akan menjadi hak sebut aja hak protes masyarakat sipil. Kita Indonesia mengambil langkah yang mungkin lebih etis, bahwa kita pernah dijajah, itu artinya kita tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Kita punya kemampuan diplomasi dulu untuk siksa ketika Indonesia hendak diambil kembali oleh Belanda lewat agresi kedua, lalu kita memenangkan perdebatan di PBB dan akhirnya kita memperoleh kemerdekaan karena kemampuan diplomasi. Kan semua itu pelajaran bahwa negeri ini sebetulnya pernah dihasilkan melalui diplomat-diplomat yang bermutu. Nah, sekarang kita bertanya bagaimana kapasitas diplomasi kita atau kemampuan para diplomat kita untuk mendeteksi problem-problem di dunia global. Ya, pada akhirnya kita kehilangan orientasi sebetulnya, karena Presiden Prabowo beberapa bulan yang lalu dengan sangat intensif menyelenggarakan opini publik dunia bahwa Indonesia masuk dalam BRICS. Itu artinya kita punya ideological standing yang berbeda dengan negara-negara NATO, dengan Amerika Serikat. Tapi kemudian kita ikut dalam BOP, itu artinya kita meninggalkan lagi ide untuk memimpin Global South ini kan. Jadi negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Afrika yang dulu pernah dihubungkan oleh Bung Karno, itu sebetulnya basis untuk memulai kembali kemampuan diplomasi kita melalui Global South ini kan, melalui BRICS. Tetapi Presiden Prabowo rupanya memang ya hanya mungkin menyelamatkan Indonesia itu dengan kerjasama dengan Trump. Sementara Trump sekarang punya masalah. Jadi kita boleh terangkan bahwa ketika Trump kuat, Indonesia merasa akan berguna kalau ngikut Trump. Sekarang kalau Trump melemah, maka kita juga ikut melemah kan. Nah, dalam keadaan itu kita mau ngapain tuh? Coba kita hitung misalnya, pendapatan nasional kita cuma 1.800 triliun. Pengeluaran kita harus membiayai IKN itu udah 500 triliun. Membayar hutang luar negeri sudah 450 triliun. Membayar cicilan hutang kita 500 triliun, udah berapa tuh? 1.450 triliun. Makan siang gratis perlu 400 triliun, udah berapa tuh? 2.200 triliun. Perintah konstitusi untuk sistem pendidikan 20% dari APBN untuk sistem pendidikan, 400 triliun juga, udah 2.800 triliun. Apalagi pengeluaran macam-macam. Kita akan mengeluarkan uang 3.200 triliun, pendapatan kita cuma 1.800. Oke, cetak uang, tapi uang kita begitu dicetak cuman berlaku sampai Cengkareng. Begitu terbang ke Singapura, harganya nggak ada tuh. Uang kita itu bukan kayak dolar yang berlaku seluruh dunia, sehingga daya intervensi uang itu berlaku global. Uang kita begitu Anda embarkasi masuk pesawat, uangnya harus Anda tukar dolar, nggak berlaku di luar negeri. Jadi nilai mata uang kita itu tidak punya purchasing, tidak punya kekuasaan tuh, tapi dipaksa untuk dicetak. Akibatnya apa? Inflasi. Kebanyakan uang beredar, harga-harga naik. Itu yang menjadi dilema dari seorang pemimpin tadi tuh. Jadi kita ingin ada pemimpin kita yang legitimasinya kuat,
tapi kapasitas berpikirnya juga mumpuni. Itu aja. Yang pasti korupsi akan meningkat, bukan karena rakyatnya mudah disogok, tapi karena pemerintah mengkondisikan rakyat itu jadi miskin sehingga nggak mungkin berpikir tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Pemerintah punya surplus 300-400 triliun dari jualan batu bara, jualan mineral, jualan sawit segala macam. Kemungkinan negeri ini masuk dalam jebakan ekonomi sangat besar. Gampang ngatasinya. Sri Lanka nggak punya cadangan APBN, memang bangkrut, tapi kita punya cadangan 400-500 triliun yang harusnya sampai ke rakyat hari ini supaya ada daya beli, supaya ada perencanaan keluarga baru. Yang sekarang keluarga-keluarga itu pusing bagaimana meneruskan sekolah anaknya tuh kalau keadaan semacam ini. Tapi pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak gelontorkan itu sekarang? Karena dia tunggu tahun pemilu dalam upaya membeli suara rakyat. Itu korupsi kebijakan yang didesain oleh si Dungu. Sangat mungkin semester awal 2006 akan terjadi crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong emak-emak. KMI berupaya untuk menerangkan itu pada publik, dan tidak ada dendam kami pada personal, kami dendam pada kebijakan yang Dungu. Kami berupaya mengevaluasi setiap hari. Tapi sekali lagi, yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik bahwa kendati ada pesimisme, tapi kami pesimis karena kami rasional. Begitu banyak orang yang optimis, tapi optimisnya irasional. Nah, kita ingin bangunkan kembali harapan, memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break. Presiden tidak boleh tersandra oleh hasil transaksi dia ketika pemilu. Pemilu udah selesai. Dia adalah presiden yang bisa mengambil keputusan. Artinya keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil dagang sapi dengan partai-partai sebelumnya. Itu yang ingin kita lihat tuh. Dengan cara itu kita percaya kalau Presiden Prabowo mengambil tindakan radikal, maka Indonesia bisa diselamatkan. Ya, tentu saja tumpukan problem di akhir tahun ini, soal kesulitan ekonomi, soal bencana, soal reformasi Polri, itu akan jadi beban baru kalau tidak diberi sinyal oleh Presiden bahwa dia bisa menyelesaikan soal-soal itu dan memungkinkan orang percaya balik pada Presiden Prabowo. Tetapi sekali lagi ada dua hal yang tetap menggantung di benak emak-emak, benak anak-anak muda, benak BEM, benak Gen Z, bahwa ada dua soal yang jangan sampai hilang dari agenda setelah mitigasi bencana misalnya teratasi, setelah ekonomi bisa dinegosiasikan untuk mencapai 6%. Dua hal yang membebani publik, bukan sekedar membebani presiden, membebani publik terutama, yaitu isu hukum falpa dan isu ijazah palsu. Dan sekarang ijazah palsu itu juga sudah mengarah pada wakil presiden Mas Gibran. Jadi kita mesti fair menerangkan bahwa kritik dari luar itu betul-betul direncanakan untuk menghasilkan Indonesia yang betul-betul tidak ada lagi isu politik dinasti, tidak ada lagi isu politik manipulatif dalam rangka menuju 2009. Jadi saya tetap bersepakat dengan kritik netizen, karena saya juga mengkritik kedudukan Presiden Prabowo yang terlihat tidak secara maksimal menunjukkan kepemimpinan yang otentik. Dan itu adalah kritik yang jujur, bukan karena soal personal. Dan seringkali kita menunjukkan pada publik bahwa mengkritik pemerintah bukan mengkritik watak individu kan, tetapi individu itu diuji justru di dalam kemampuan mereka ketika berada dalam posisi pemerintahan, kan itu intinya tuh. Apa yang akan terjadi semester depan tuh dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi? Yang saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap presiden, sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Tapi kalau kita lihat kehidupan demokrasi justru buruk. Bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluk-elukkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar, sementara demokrasi, lembaga-lembaga, public bodies itu nggak dipercaya. Artinya
ada kultus individu. Itu intinya tuh. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20% pun aman. Tapi ini terbalik, presiden dipercaya 80%, demokrasi tidak dipercaya. Kontradiksi itu yang ingin kita ucapkan, bahwa ada kepura-puraan opini publik tuh. Indonesia akan maju kalau terapkan industri 4.0, sementara presidennya otaknya 0.4. Bayangkan misalnya kalau seorang profesor dari sini, ahli kimia, ahli teknik, pidatokan itu bahwa ada kontradiksi antara keinginan pemerintah untuk hidrasi nikel dengan temuan-temuan energi baru yang mungkin udah diriset 30 tahun lalu baru sekarang dibocorkan. Sama seperti hidrogen, udah diriset lama sekarang dibocorkan. Jadi bayangkan, fungsi universitas seharusnya memantau penelitian-penelitian yang sifatnya tersembunyi. Indonesia akan ditipu oleh industri-industri besar karena gagal untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Itu dasarnya kan. Berapa banyak sponsor negara untuk pelatihan riset? Minim sekali, padahal APBN kita setara dengan APBN Vietnam mewajibkan 20-25% dana itu tiba ke lembaga-lembaga studi. Kan itu perintahnya begitu. Tapi apa yang kita peroleh hari ini? Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan akal. Prabowo bilang bahwa dia sudah dipilih oleh Jokowi sejak awal. Kalimat diplomatis kah itu? Kalimat yang sekedar menjilat kah itu? Atau memang itu watak dari dua manusia ini? Dan begitu banyak orang yang akhirnya berbalik arah, padahal dia mesti kasih pertanggungjawaban dulu, dalil dia di awal untuk mendukung rejim ini. Dari awal saya kasih poin negatif pada Jokowi, dibujuk-bujuk saya bilang, saya punya bukan intuisi tapi I'm doing guesstimation. Saya menduga dan mengukur sekaligus guesstimation bahwa Jokowi ini akan menjebakkan kita. Saya bertengkar dengan teman-teman saya yang masuk KSP, masuk istana tuh. Mereka bertaruh rok. Kita bisa? Nggak bisa. Kalian itu, bukan Jokowi yang saya salahin, mereka yang membela. Saya bilang, kalian nggak punya kapasitas untuk bahkan menatap mata mantan-mantan jenderal Orde Baru di istana. Teten Mas Duki, Soekardi Rinaki, Romo Beni, segala macam, bertengkar, Emi Hafiz, dan menganggap saya mempromosikan filsafat liberalisme at all cost. Saya bilang enggak. Kita tahu bahwa demokrasi kita terhalang karena kita tidak tuntas memilih istilah. Waktu kita mulai reformasi, seluruh mahasiswa di Jakarta itu memakai dalil harus ada perubahan kualitatif, artinya revolusi, bukan perubahan kuantitatif yang kemudian akhirnya kita pakai itu reformasi, atau bahkan terakhir dipakai istilah restorasi itu. Jadi di kepala kita dari awal kita ingin ada perubahan kimia, bukan sekedar perubahan fisika tuh. Perubahan kimia dari rejim yang otoritarian pergi pada rejim yang demokratis kan. Tetapi pada waktu itu teori bahwa ada transisi demokrasi yang saya bantah dari awal itu. Transisi itu artinya, nih saya terangin secara dramatis ya. Transisi artinya keluar dari satu keadaan, satu ontologi, pindah pada ontologi baru. Itu kan namanya transisi itu. Kita mau pindah dari ontologi Orde Baru pada orde yang demokratis. Maka ada dua langkah. Keluar dari rumah Orde Baru, masuk ke rumah demokrasi. Yang terjadi sampai sekarang, kita baru keluar dari rumah Orde Baru, belum masuk ke rumah demokrasi kan. Kan musik jelas di dalam pikiran kita, baru keluar dari rumah dan bahkan takut nyebrang ke rumah demokrasi. Karena ada oligarki yang menyodorkan BLT segala macam kan. Jadi secara mental kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halaman Orde Baru, dan gagal menyeberang ke rumah demokrasi karena takut akan ada masalah dengan istilah revolusi misalnya.
Jadi Presiden Prabowo kadang-kala tidak bisa menangkap bahwa esensi yang mereka tuntut itu bukan makan siang gratis atau Papua diistimewakan, tetapi masa depan. Kami kira-kira bunyinya, kami tidak ingin sebodoh wapres kami, kira-kira begitu tuh. Dan itu dituliskan di situ. Dan apapun itu mau diedit nggak diedit, tetap itu semacam conscience, semacam hati nurani yang diucapkan oleh mereka yang ada di Papua yang masih pakai seragam putih abu-abu, itu artinya siswa. Jadi mereka punya kemampuan untuk membaca masa depan. Mereka melihat kalaupun mereka dapat makan siang gratis, tetapi mereka tidak bisa berkompetisi di era 2029 hanya karena mereka bukan anak presiden. Maka itu artinya ada pemahaman yang betul-betul intelektual bagi atau pada siswa-siswa ini. Dan itu terkait dengan keadaan dunia yang makin lama the millennials ini merasa kesempatan mereka untuk bertarung di tingkat global itu makin lama makin tersisi oleh arogansi teknologi, arogansi Elon Musk, bahkan kalau kita bicara di tingkat dunia, arogansi dari penguasa-penguasa yang tidak memberi mereka kesempatan. Jadi gejala global ini adalah momentum juga bagi anak-anak Indonesia untuk mengucapkan protes. Apa sih protes yang mesti diucapkan tuh? Oligarki udah lama sekali kita bicara tentang itu. Pemberantasan korupsi udah berpuluh-puluh tahun kita tahu bahwa itu dibatalkan oleh presidennya Jokowi dengan perubahan undang-undang. Maka muncul inisiatif untuk mengatakan Indonesia gelap, dan itu betul-betul sangat eksistensial atau paham mereka bahwa Indonesia ada dalam keadaan kegelapan. Karena itu mereka ingin ada kecerahan di masa depan, ada matahari pendidikan yang memungkinkan mereka mampu mengucapkan pikiran mereka setajam apa yang pernah mereka dengar dari pendiri-pendiri negeri ini. Ujian terberat Presiden Prabowo hari-hari ini adalah soal penegakan hukum di dalam upaya memberantas korupsi. Kita tahu banyak kasus yang seolah-olah disorot secara lengkap, tapi kemudian perlahan-lahan lenyap sebagai kasus. Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Ari sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini, itu diperlihatkan di persidangan. Ada juga kasus yang sudah begitu lama lalu hilang, misalnya kasus dana haji yang menyangkut Menteri Agama itu. Jadi kita mulai melihat bahwa kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini, karena terucap dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah, ini satu keadaan yang pada akhirnya orang akan lihat apakah konsistensi pemberantas korupsi itu betul-betul jadi target utama untuk diperlihatkan pada publik bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan birokrasi yang bersih, menginginkan pemerintahan yang bersih. Dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan kepada publik? Timbul lagi kontroversi seolah-olah kejaksaan tidak bisa bekerja karena diancam, diintervensi oleh lembaga lain, karena itu diperlukan pengamanan oleh militer dengan alasan apapun. Tetap semua hal di belakang itu adalah tumpukan korupsi yang terjadi sejak masa Presiden Jokowi. Kan tetap kita mau lihat latar belakang korupsi ini adalah permissiveness dari Presiden Jokowi di era dia memerintah. Kita sebut permissiveness sebab begitu banyak kasus yang bahkan menyangkut keluarga Presiden Jokowi yang tidak bisa diproses, itu yang dilaporkan oleh Ubedillah, yang soal gratifikasi, money laundering, dugaan money laundering, itu semua pernah beredar di dalam pemberitaan, tapi kemudian hilang sebagai kasus. Jadi kita mau tuntut sebetulnya semacam kejelasan apakah kasus-kasus ini sama-sama dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi
harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan kepada publik. Jadi jangan anggap bahwa kritik itu berbahaya. Kritik adalah vitamin untuk menghasilkan atau menegur mereka yang kekurangan vitamin demokrasi itu. Harusnya Presiden Prabowo berterima kasih itu, dan itu yang kelihatannya masih ditahan oleh rejim ini untuk mengakui bahwa memang Indonesia gelap, memang ada masalah yang lebih eksistensial di Papua, memang ada kebebasan ekspresi yang terhalang selama pemerintahan Jokowi. Kan itu harusnya yang jadi bahan pembicaraan di dalam kabinet Pak Prabowo, karena culture matters ini betul-betul sangat serius loh. Kita tahu bahwa Indonesia diasuh di dalam satu tata cara berbahasa yang kadang-kadang sangat simbolik, itu satir, peribahasa, gurindam, semua itu dimaksudkan untuk kritik. Bayangkan misalnya bayar polisi, itu adalah public statement, diucapkan ke ruang publik. Akibatnya apa? Public statement itu menimbulkan public opinion, lalu terjadi kontroversi. Biasa saja, karena memang kita kekurangan kemampuan untuk mengucapkan sesuatu secara jujur. Jadi intinya begini, bayar polisi itu statement publik dari kalangan seniman, lalu mereka diminta untuk klarifikasi. Sementara ucapan Presiden Prabowo, hidup Jokowi juga public statement. Kenapa tidak diminta klarifikasi misalnya, apa bedanya? Kan dua-duanya public statement statusnya. Jadi kita anggap bahwa hak Pak Prabowo untuk mengucapkan hidup Jokowi, tetapi hak publik juga untuk mempersoalkan apa maksudnya hidup Jokowi. Demikian juga public statement dari Sukatani, bayar polisi, itu juga adalah upaya untuk menegur keadaan. Jadi kita boleh bertanya sekarang, apakah Prabowo mengucapkan hidup Jokowi juga itu sebetulnya satire, sama seperti bayar polisi juga satire? Mari kita tanya pada rumput yang tidak lagi bergoyang. Ya tentu kepastian prosedur hukum, penegakan hukum untuk mempercepat penyelesaian dugaan korupsi di kabinet Presiden Prabowo hari ini bukan sekedar hendak dipamerkan pada publik Indonesia, tapi juga menjadi semacam ukuran bagi investor luar negeri untuk percaya bahwa sistem hukum kita masih bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan kalau itu tidak diperlihatkan langsung, itu artinya investor akan menunggu karena melihat bahwa kok tidak ada kepastian hukum ya. Jangan-jangan kalau para investor masuk ke Indonesia juga uangnya akan dikorupsi. Jadi soal korupsi ini memang secara moral diperlukan semacam batas jarak supaya siapapun yang bahkan seolah-olah minta perlindungan kekuasaan itu harus diselesaikan di dalam mekanisme hukum. Tetapi sekali lagi, kemampuan menunjuk atau menyodorkan kasus itu ke penegak hukum itu masih dibayang-bayangi oleh tukar tambah politik. Kan itu masalahnya di situ, dan investor tahu bahwa kebanyakan kasus korupsi di Indonesia itu diselesaikan melalui tukar tambah politik. Dan itu kebiasaan Presiden Jokowi itu, yang menunggu kasus untuk dijadikan sandera demi tukar tambah politik. Nah, saya kira Presiden Prabowo mesti mulai menerangkan dengan lebih cermat bahwa pemberantasan korupsi itu ada semata-mata demi penegakan hukum dan jaminan supaya distribusi kekayaan itu tidak dimonopoli oleh segelintir elit, apalagi yang memperoleh kekayaan secara ilegal melalui korupsi. Jadi ini intinya tuh, pemberantasan korupsi harus berimplikasi pada kepercayaan publik bahwa kekayaan Indonesia itu akan terbagi merata kepada rakyat Indonesia sendiri, kan itu intinya. Jadi kalau hari-hari ini kita hiruk pikuk dengan isu korupsi, dan Presiden Prabowo tentu harus mempertimbangkan di dalam upaya untuk memelihara kepercayaan publik, apakah secepat-cepatnya dilakukan reshuffle, dan saya kira itu yang masuk akal supaya ada semacam keadaan yang memungkinkan publik merasa oke, kendati Presiden Prabowo harus menghitung untung rugi politik dari reshuffle hari ini, tetapi demi prinsip keadilan dan demi memenuhi rasa keadilan publik, maka menteri-menteri yang bermasalah itu harus direshuffle, kan itu dasarnya kan. Atau dicari cara lain, misalnya apa yang mesti diselamatkan pertama, apakah reputasi Presiden Prabowo yang harus diutamakan, atau reputasi artinya
keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pemberantasan korupsi harus diikuti oleh reputasi dari sistem peradilan yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo hari ini kan. Sistem peradilan di zaman Pak Jokowi kan amburadul kan, nggak ada semacam kepastian tuh, tiba-tiba kasusnya berhenti, tiba-tiba ada seorang yang dijebak di dalam kasus, tiba-tiba ada KPK yang nangkap orang karena pesanan politik. Nah semua ini yang saya maksud tadi, reputasi Presiden Prabowo harus semata-mata berdasarkan pada kepastian hukum tuh, dan kepastian hukum dasarnya adalah keinginan untuk melihat bahwa keadilan tidak boleh dirampas dari publik oleh para koruptor. Caci maki, kritik, sinisme pada Pak Prabowo juga udah tinggi sekali. Dan mungkin Pak Prabowo nggak tahu itu karena lingkungannya pasti akan protek isu yang buruk kan. Jadi itu yang terjadi. Tetapi satu waktu ini akan meledak karena makin lama Pak Prabowo dia tidak touch reality gitu, tidak down to earth akhirnya kan. Itu bahayanya. Misalnya saya kasih kritik nilainya 5, ya pembisik presiden begitu, ya Rocky Gerung kritiknya 10, ya marah lah presiden pasti kan. Baru itu aja? Bayangin misalnya semua sosial media dalam dua bulan ini pakai nama saya tuh, TikTok lah, Instagram, apalagi tuh, YouTube. Abang nggak main ya? Abang nggak main? Saya nggak punya satu pun sosial media, tapi pakai nama saya semua kan. Bagaimana saya bantah itu? Pasti masuk ke presiden semua itu kan. Saya bantahnya di sini. Saya nggak punya sosial media satu pun. Dulu saya punya TikTok, zaman TikTok. Waktu Presiden Jokowi, saya hajar terus. Pengikutnya 3 juta TikTok saya tuh. Kenapa kok nggak main? Saya bukan TikTok, namanya apa ya dulu ya? Twitter. Yang Twitter itu. X ya? Iya. Kemudian dirusak, habis. Sejak saya itu, ya udah. Bikin lagi dong, enggak, gue tutup aja tuh. Yang tersiksa apa? Mereka yang tersiksa kan. Tapi abang tahu informasi kalau nggak punya sosial media gimana bang? Sekarang kan banyak. Saya berteman dengan teman-teman kamu jurnalis, jadi pasti mereka bocor-bocorin. Bukain sosial medianya gitu ya. Ya Rocky, lu dihajar gini, lu bilang beginian nih. Ya mana pernah gue bilang begitu. Kalau nggak ada wajah gue ngomong, artinya bukan gue kan, begitu. Manipulasi AI kayak yang beginian kan saya jujur ucapin karena face to face. Jadi Facebook lo apa? Malas gue punya Facebook, gue lebih suka face to face. Kira-kira. Politik itu hanya disebut politik kalau musuhnya jelas. Tunjuk aja. Kenapa Anda takut buat katakan? Ini sistem presidensial yang turun dari atas, perintah dari atas sampai menteri-menteri itu. Ngapain pergi kepada menteri? Itu dasar berpikir itu yang membuat kita gelisah untuk menunjuk seseorang, tapi takut konsekuensinya. Padahal Anda tahu penyelesaian cuma itu, ganti presiden. Hanya di Indonesia ada satu kabupaten yang tumbuhnya 26% growth-nya, yaitu Halmahera Utara. Seluruh dunia kagum. Wah hebat betul, kaya banget dong rakyat itu. Setelah diteliti, bupatinya sendiri bilang, iya kami tumbuh 20%, tapi kalau 4 orang penguasa tambang di situ pergi dari kami minus 20%. Jadi 26% itu disebabkan oleh 4 orang aja. Grossnya dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan oleh 4 orang itu, bukan apa yang dihasilkan ekonomi rakyat. Kan dasar berpikirnya begitu kan. Jadi kita ditipu oleh statistik. Jadi sekali lagi, sebelum kemarahan kita berubah menjadi kerusuhan, saya percaya bahwa semua yang kita ajukan tadi adalah protes kita terhadap negara. Tetapi mesti ada yang ditunjuk hidungnya tuh, supaya tidak abstrak protes itu. Presiden Prabowo harus ngomong di Davos tentang Prabowonomics. Bagus-bagus. Yang bagus di Davos minggu lalu dibatalkan hari ini oleh IHSG yang drop sampai mendekati 8.000 indeksnya. Prabowonomics diucapkan dengan fasih di forum internasional, tapi justru pemain financial market dunia menghukum Indonesia hari ini sehingga pasar uang kita itu ditutup perdagangannya. Karena ada data yang dibaca oleh sistem internasional bahwa semua yang berdagang di pasar saham itu datanya palsu, maka kita dihukum sampai bulan Mei. Kalau data nggak bagus, hancur kita. Jadi kita lihat bagaimana paradoks itu.
dunia internasional dipromosikan, tapi juga sistem internasional yang membuat kita. Coba kita lihat lebih mendalam keadaan ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun Presiden Prabowo, membuat emak-emak cemas melihat dompetnya makin lama makin tipis. Kita tahu kondisi itu. Jadi terlihat bahwa secara real kita mengalami pembusukan di dalam ekonomi kita. Data itu ada hari ini. Apakah Prabowo punya etos republikanisme atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri? Itu tindakan rasional yang sangat dewasa, walaupun dengan konsekuensi secara psikologis kita mesti periksa latar belakang. Tapi dia memilih untuk dia mau pergi, dan tanpa ragu dia putuskan, hidup saya harus saya hentikan supaya hidup ibu saya berlanjut, supaya hidup 5 adiknya berlanjut, supaya hidup kecamatan itu berlanjut, supaya hidup kabupaten di NTT berlanjut, supaya publik mengerti bahwa ada yang nggak beres dengan urusan republik. Kita coba pahami kehidupan hari ini dengan mulai menguji bahwa ada etos bernegara yang hilang di kita. Sejumlah oposan bertemu dengan Presiden Prabowo, keluar dari Kertanegara senyum. Setelah oposisi pasti dapat posisi. Lalu perlu menerangkan pada publik isi pertemuannya ABCD itu. Padahal 2 hari setelah itu Presiden Prabowo pidato di Sentul. Tidak ada yang boleh menghalangi pemerintah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran, keadilan, kejujuran. Semua normatif itu diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi di ujungnya dia bilang, asal jangan cari gara-gara dengan kerusuhan. Di belakang uraian Presiden Prabowo ada kecemasan tentang kemungkinan demonstrasi. Coba kita lihat, seolah-olah stabil, tapi undercurrent politiknya penuh dengan kegelisahan. Kenapa upaya untuk menghasilkan republik harus minta izin pada Sudirman, minta izin pada Hugeng, minta izin pada Syahril? Kenapa? Kenapa foto ini bukan Prabowo, Purbaya, dan Rektor UGM? Yang tersisa adalah makan siang bergizi gratis. Apakah itu etos publik? Yang tersisa adalah utang 800 triliun. Apakah itu etos republik? Saya tadi baca berita di NTT, Anda tahu berita itu. Anak umur 10 tahun memilih bunuh diri. Saya pakai kata memilih, untuk menyelamatkan hidup ibunya. Dia minta dibelikan buku, ibunya bilang tidak ada uang. Lalu dia memilih bunuh diri. Satu tindakan republikanisme yang kalau kita bongkar, anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat pada ibunya, ibu saya pergi dulu, ibu tidak perlu bersedih. Harga buku itu berapa? 10.000. 10.000 itu berapa per mil dari 17 triliun yang disumbangkan oleh Prabowo pada Donald Trump? Bahwa pidato yang berapi-api, semua janji untuk mengejar koruptor, semua isu tentang kebesaran bangsa, bahwa kita hidup dalam negara yang paling berbahagia, iya, tapi kemudian dibatalkan oleh kejadian-kejadian yang sangat bukan sekedar membuat orang tidak percaya lagi pada fungsi negara, tapi membaca dengan teliti bagaimana psikologi mereka yang terpapar, mereka yang marginal itu. Peristiwa seorang anak berusia 10 tahun memutuskan gantung diri karena ibunya tidak bisa menyediakan dia buku tulis. Buku tulis adalah hak dia yang harusnya disediakan oleh negara. Buku tulis adalah kemampuan
seseorang untuk memperlihatkan bahwa dia berniat untuk menjadi pemimpin di masa depan, menjadi berguna bagi bangsa, menjadi seseorang yang terdidik, tanpa dia harus mengatakan bahwa dia ingin memperoleh bonus demografi. Jadi kita ada di dalam kondisi semacam itu untuk mulai membaca bagaimana disparitas pada akhirnya menghasilkan miseri penderitaan. So, kita akhirnya lihat bagaimana akibat dari diputuskannya atau dikerdilkannya hak daerah untuk menerima bantuan dari pusat. Sementara daerahnya sendiri sebetulnya dikenali oleh pusat sebagai tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Pendapatan asli daerah yang minim, kemampuan untuk mengakses sumber daya ekstraktif yang pada akhirnya tidak menghasilkan lagi pendapatan di daerah. Jadi semua itu ada konsekuensi dari kebijakan di pusat. Kita melihat itu sebagai hasil negative impression terhadap prestasi-prestasi pemerintah hari ini. Boleh dipamerkan tentang perumahan rakyat yang sangat mungkin juga isinya cuma proposal. Boleh dipamerkan tentang semua rencana PSN, batu PSN, proyek strategis nasional. Boleh dipamerkan tentang hilirisasi, tapi di hulu ada masalah, yaitu kepekaan terhadap kepapaan warga negara, kepekaan terhadap ketidakmampuan rakyat kita untuk bertahan hidup. Dan itu yang sering harus diterangkan. Pada akhirnya seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Udah di sini sebetulnya tuh kemarahan publik, udah di sini ketidakadilan, di sini ketidakjujuran. Sekali Prabowo datang bicara, dia langsung sampai di hidung. Maka presiden akhirnya tenggelam. Ditenggelamkan oleh pas event. Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen, dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanism ethics. Kita sebut ini republik. Tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme? Ini kampus yang didesain untuk reinvest, revisiting our past. Karena Departemen Sejarah UGM sendiri dimaksudkan untuk mengingat ide-ide republik. Tapi justru dari sini pembusukan itu dimulai. Kabinet boleh di reshuffle, tapi buat apa di reshuffle kalau ideologinya tetap tidak radikal? Reshuffle kabinet artinya mereshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo. Satu waktu Prabowo mampir ke rumah saya, lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang, Anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Ideologi yang kita tuntut, kita inginkan, kita ingin pastikan melalui kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Kan kita nggak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan modalnya udah dia pastikan harus diambil walaupun APBN makin kecil. Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena nggak bisa merampok APBN lagi, diefisiensikan. Ini momentum pada presiden untuk memulai era baru.